Anda masih bersama kami dalam Prajurit dan kita lanjutkan kebersamaan ini satu segmen tersisa. Kita bersama Dr. Ridwan Dwi Saputra SPB Vina CS, Kepala Rumah Sakit Slamet Riyadi. Baik, dokter, ada Hari Kesehatan Nasional, ada Hari Tentara Nasional Indonesia, ada juga Hari Kesehatan Tentara Hari Kesehatan TNI Angkatan Darat. Ya. Ini kapan bisa dijelaskan dan apa kemudian kegiatan dan supporting dari Rumah Sakit Slamet Riyadi ini di kegiatan tersebut? Iya, jadi Kesehatan Angkatan Darat juga mempunyai hari ulang tahun. Kebetulan hari ulang tahun kami tanggal 26 Oktober. 26 Oktober. Ya, tanggal 26 Oktober, hari Senin hari besok. Senin besok. Ya, kita melaksanakan hari ulang tahun Kesehatan Angkatan Darat yang ke-70. Sama juga hari TNI-nya ya? Ya, 70. Jadi kenapa tanggal 26 Oktober itu diangkat sebagai hari ulang tahun Kesehatan Angkatan Darat, itu sesuai dengan skep Kepala Markas Besar Tentara TRI dulu ya, tahun 45, TKR mungkin masih TKR ya, dengan pengangkatan Dr. Soehardo. Dr. Soehardo sebagai Kepala Kesehatan Tentara pada saat itu. Jadi mungkin kalau sekarang selevel Direktur Kesehatan Angkatan Daratnya. Ya, itu jadi pengangkatan yang pertama kali Dr. Soehardo itu pada tanggal 26 Oktober tahun 45. Kemudian disahkan dengan keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat nomor 716 strip 6 strip 67 tanggal 17 Juni 67 ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kesehatan Angkatan Darat. Nah, kemudian untuk jajaran Kesdampa di Ponorogo sendiri, Mas Seno, kami melaksanakan berbagai kegiatan dan ada rangkaian acara yang sudah kita mulai dari tadi sebenarnya hari ini. Hari ini? Ya, dipusatkan di Jogja. Di Yogyakarta. Di Jogja, di Detasemen Kesehatan Wilayah Jakarta. Kemudian puncak acaranya besok. Itu ya hari Minggu besok. Hari Minggu besok. Jadi ada berbagai lomba yang diadakan, kemudian juga ada peresmian ICU di Rumah Sakit tingkat 3 Yogyakarta oleh Kakes, kemudian juga berbagai acara yang akan dilaksanakan besok sebagai bentuk syukur kami dalam hari ulang tahun Kesehatan Angkatan Darat. Ini Rumah Sakit Slamet Riyadi juga mengirimkan personilnya ke Jogja. Ya, ini mengirimkan dalam hal ikut serta dalam hal apa, kegiatan apa nih? Jadi semua lomba kita ikuti. Lomba. Ya, ada tenis meja, kemudian juga bola voli, futsal, paduan suara, ya, yel-yel dan sebagainya. Sudah mulai berlangsung dari tadi pagi. Jadi akan sampai besok kita laksanakan itu. Itu dalam rangka HUT. Acara puncaknya sendiri apa, Dok? Besok hari Minggunya? Ya, berupa syukuran. Ya, dipusatkan di Jogja. Dokter akan hadir juga besok. Ya, insya Allah besok saya akan berangkat ke sana untuk melaksanakan. Ada tema khusus di hari Kesehatan TNI Angkatan Darat ini. Tapi sebelumnya ada telepon kita terima dulu. Boleh ya? Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dengan Bapak? Dengan Bapak Edi di Sukoharjo. Pak Edi di Sukoharjo, silakan. Ya, saya mau bertanya tentang kesehatan itu dengan Pak Dokter, bisa? Dokter Ridwan, silakan. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Bapak. Ya, Dok. Ini saya mau tanya sehubungan dengan tadi yang sudah dipaparkan itu, Rumah Sakit Slamet Riyadi menerima BPJS umum, Dok. Iya, betul, Bapak. Bagaimana caranya, Dok? Kalau misalnya saya mau ikut BPJS ke Rumah Sakit Slamet Riyadi gitu. Iya. Itu saja, Pak Edi. Cukup? Ya, Pak. Baik. Ya. Terima kasih, Pak Edi, terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Slamet Riyadi ya, yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Nah, Pak Edi berkeinginan juga untuk bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan dan periksanya di Rumah Sakit Slamet Riyadi. Iya. Jadi siapapun yang akan berobat ke rumah sakit itu harus membawa rujukan. Rujukan dari FKTP, kemudian dirujuk ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Slamet Riyadi. Itu adalah untuk penyakit-penyakit yang sifatnya poliklinis atau elektif. Tapi untuk kejadian kecelakaan misalnya yang emergensi, itu bisa langsung ke rumah sakit. Itu tidak perlu membawa rujukan. Gitu. Jadi kalau Pak Edi
mungkin ingin berobat ke Rumah Sakit Slamet Riyadi, silahkan Bapak bisa Bapak bisa berobat dulu ke FKTP ya, pelayanan primer di situ. Nanti ketika tidak bisa melayani FKTP itu pasti akan dirujuk ke rumah sakit, dan silakan Bapak memilih rumah sakit kami untuk menjadi rujukan. Baik, saya kira itu Pak Edi. Sebelum ke DKT Pak Edi harus periksa dulu di dokter keluarga atau puskesmas tergantung tingkat primernya yang mana ya, pilihannya ya, puskesmas atau dokter keluarga. Jadi secara umum sama juga ya, sama, tinggal nanti ke DKT gitu. Kecuali emergensi nanti langsung bisa ke langsung DKT. Ya, emergensi seperti kecelakaan atau kondisi-kondisi akut itu bisa langsung. Oke, baik dokter, kembali kepada hari ulang tahun kesehatan TNI Angkatan Darat. Temanya apa untuk kali ini? Ada tema khusus? Tidak ada tema khusus ya. Tapi ada semacam yang ingin dicapai atau yang ingin disasar dari peringatan hari ulang tahun ini? Ya, pasti setiap tahun kita ulang tahun pasti kita ingin ada progres ya, dari pelayanan maupun dari dukungan kesehatan ya. Kita ingin dukungan kesehatan menjadi lebih handal ya, pelayanan kesehatan menjadi lebih prima dan profesional, karena itulah yang menjadi tugas pokok kami adalah dukungan dan pelayanan, dua hal itu Mas. Jadi untuk membedakan, barangkali masyarakat awam belum tahu, kalau dukungan itu artinya kita yang bergerak ke yang mau kita dukung gitu ya. Misalnya orang sedang latihan, kita kerahkan personil kesehatan ke sana, itu namanya dukungan kesehatan. Dan dari waktu ke waktu dukungan kesehatan harus handal. Jadi dia harus bisa mumpuni dalam melaksanakan dukungan. Kemudian juga pelayanan. Kalau pelayanan artinya pengguna, klien atau pasien datang ke kami ya, ke rumah sakit, itu namanya pelayanan kesehatan. Dan dari waktu ke waktu kita ingin pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Slamet Riyadi ini lebih profesional ya, lebih profesional dan lebih paripurna. Artinya bisa kita selesaikan di Rumah Sakit Slamet Riyadi gitu. Dokter sudah berapa bulan ini menjadi kepala RS Slamet Riyadi? Oh ya, kalau untuk saya sendiri saya per Mei 2015 ini saya bekerja di Rumah Sakit Slamet Riyadi. Ada target secara pribadi dokter di Rumah Sakit Slamet Riyadi ini? Ya, pasti. Jadi selama saya ada di Rumah Sakit Slamet Riyadi ini, saya ingin akreditasi rumah sakit berjalan ya. Seperti kita tahu bahwa kami sudah terakreditasi dengan versi 2005 dulu. 2005. Kemudian sekarang ini kami sedang mengejar untuk terakreditasi 2012. Ya, 2012 sudah kita bentuk pokjanya, dan insya Allah nanti pada bulan November kita akan dilakukan survei. Sudah ada beberapa kali bimbingan dari KARS ya, dari tim akreditasi rumah sakit ya, yang datang ke rumah sakit kami. Tinggal nanti kita perbaiki saran-saran maupun rekomendasinya, dan saya berharap pada tahun ini sudah terakreditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi C atau terakreditasi dulu Mas. Terakreditasi dulu. Kemudian setelah itu kita akan meningkat menjadi tipe C, karena kalau dilihat dari pelayanannya kami sudah memenuhi syarat ya. Seperti kita ketahui, untuk tipe C itu minimal adalah 4 pelayanan spesialisasi dasar ditambah 4 spesialisasi penunjang, dan kami sudah punya semua sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rumah sakit kami direncanakan untuk naik tingkat dari tingkat 4 menjadi tingkat 3. Ya, tingkat 3, dan itu saya berharap bisa segera terrealisasi sehingga pelayanan kami lebih paripurna, lebih profesional, dan dukungan kami dalam hal dukungan kesehatan pada satuan yang ada di jajaran Korem menjadi lebih handal begitu. Baik, yang terakhir dari Dr. Ridwan untuk masyarakat pemirsa TA TV, komitmen Rumah Sakit Slamet Riyadi untuk lebih dijelaskan lagi. Singkat saja silakan. Oh gitu. Ya, jadi pesan saya kepada sebagaimana kesehatan yang lain ya, orang kesehatan pasti bilangnya kita coba bagaimanapun mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, artinya berobat itu adalah pilihan terakhir gitu. Jadi kalau bisa ya kita sehat gitu. Kita lebih senang masyarakat lebih sehat. Artinya hindari kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang bisa merusak kesehatan. Gitu. Jadi kita lebih baik budayakan hidup sehat sehingga tidak perlu berobat Mas. Gitu, tidak perlu sampai ke rumah sakit. Tapi kalau sakit, ingat ada rumah sakit tentara di Jalan Slamet Riyadi nomor 321 namanya Rumah Sakit Slamet Riyadi. Silahkan berobat ke Rumah Sakit Slamet Riyadi. Kemudian satu lagi, saya melihat animo para pemuda-pemudi di wilayah Solo ini untuk menjadi TNI besar Mas. Gitu. Saya sarankan sebelum
Anda semua mengikuti seleksi menjadi personil atau anggota TNI, ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui Tentara Nasional Indonesia, siapkan diri Anda, ya, siapkan diri Anda dalam hal kesehatan, kemudian kesamaptaan, ya, maupun mental, gitu, bahwa Anda menjadi personil TNI itu bukan hanya sekedar mencari pekerjaan atau apa, jadi karena ingin membela negara ini melalui jalur TNI. Kemudian ada anggapan-anggapan yang barangkali selama ini salah, ya, artinya kalau masuk menjadi anggota TNI harus bayar dan sebagainya, itu omong kosong, itu tidak betul, ya. Jadi disiapkan saja dirinya, kesehatannya bagus, keselamataannya prima, pasti akan masuk, gitu, ya. Jadi tidak ada pungutan apapun kalau masuk tentara. Jadi kepada para pemuda-pemudi, silahkan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Baik, terima kasih Dr. Ridwan hadir dalam Prajurit sore hari. Semoga bermanfaat dari perbincangan ini. Sukses untuk Rumah Sakit Slamet Riyadi. Jangan lupa ya, di perempatan Gedengan dia, Dok, ya. Gedengan, ya. Dan akhirnya saya Seno Herpram pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Prajurit di kesempatan mendatang. Tia TV tetap jadi inspirasi.